Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk video terkait pembuatan atau perhitungan plat ya. Jadi kalau di BOG kan di situ terdapat 4 tipe plat. Jadi tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D yang di level atau lantai 2. Nah, kita masuk pertama ke beton dulu. Seperti biasa kita baca gambar. Nah, bisa dilihat di gambar denah. Kalau dilihat di gambar denah, ini ternyata tipe A itu ada macam-macam. Nah, aku lingkarin dulu yang tipe A-nya. Ini nih tipe A, ini tipe A juga, ini tipe A juga. Kemudian ada juga di sini dan juga bentar. Di sini juga. Nah, ada satu, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ini ya. Nah, dari 5 ini kita cek dulu dimensinya. Yang pertama ternyata yang di gambar yang bagian sini itu adalah 3 kali 5. Nah, kemudian di sini, yang di sini adalah 5 kali 3. Yang di sini juga sama seperti sebelumnya, 3 kali 5. Yang ini juga 3 kali 5. Nah, terakhir yang ada di sini ternyata ukurannya beda sendiri ya. Dia tidak 3 kali 5 tapi 4 kali 3,5. Nah, karena ada perbedaan hal itulah, maka di sini kita perlu membedakan plat tipe A itu menjadi ke beberapa subtipe lagi. Jadi ada contohnya di sini aku kasih aja plat A tipe 1, plat A tipe 2, plat A tipe 3, dan seterusnya. Jadi, pokoknya setiap ada perbedaan dimensi, itu juga kita perlu bedakan, perhitungannya. Nah, nanti kenapa perlu dibedakan, nanti akan kita bahas di pembesian, seperti itu. Oh iya, aku lupa satu hal. Jadi, soal apa ya, klasifikasi tipenya tadi, eee, teman-teman punya pilihan untuk menghitungnya panjang bersih ataupun panjang kotor. Nah, yang dimaksud itu seperti apa? Jadi kalau tampak samping, tampak potongan dari plat itu kan seperti ini ya. Nah, ini ada asnya, di sini asnya, kemudian itu as kiri, di sini juga ada as kanan. Nah, panjang kotor yang dimaksud adalah dari as ke as. Nah, sedangkan panjang bersih adalah dari, eee, balok atau dari tepi balok ke tepi balok. Nah, yang warna hijau ini. Nah, kalau sebenarnya kan teman-teman sudah menghitung volume balok yang sebelumnya, di sini, yang warna hijau kotak ini. Nah, sedangkan platnya itu kalau ngitung dari as ke as itu seperti ini. Nah, sehingga kalau ngitungnya bersih, sebenarnya itu ada sedikit pemborosan atau kedobel perhitungannya. Nah, yang kedobel itu yang bagian yang aku warna biruin. Nah, di sini. Yang di kanan sama yang di bagian kiri. Nah, biru-biru ini kalau kita ngitungnya luasan kotor, itu bagian yang aku biruin tuh kehitung 2 kali. Pertama kehitung karena sudah masuk ke perhitungan pelat, yang kedua masuk ke perhitungan balok. Nah, maka dari itu terkadang perhitungannya itu diperbolehkan menggunakan bersih ataupun kotor. Nah, kalau yang kotor yang as ke as, kalau yang bersih ya kita pure ngitung, dari platnya saja. Karena beton baloknya tadi kan sudah kehitung yang warna hijau, nah sehingga kita cukup menghitung luasan bersihnya saja yang warna oranye di sini, seperti itu. Berarti kalau kita menghitung luasan bersih, kita juga perlu memperhitungkan dari baloknya, lebar baloknya itu berapa. Nah, berarti kita masuk ke DED, struktur yang bagian denah balok, di sini ya. Nah, tadi kan ada 5 tipe P1 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata yang 1, 2, 3. Nah, 3 ini itu sekelilingnya, perimeternya itu, baik kanan atas maupun bawah, dikelilingin oleh balok B1. Nah, sedangkan yang di sini plat tipe 1A-nya, yang bagian atasnya B1, bagian bawahnya B2, bagian kanan sama kirinya B1. Nah, sehingga kalau ngitungnya luasan bersih, itu boleh dibedakan.
yang ini tipe 1. Nah, kemudian yang ini tipe 2. Kenapa? Karena tipe 2-nya karena di sini pakainya balok B2 ya, beda sendiri, sedangkan di sini tadi B1 semua, dan terakhir di sini adalah tipe 3, seperti itu. Nah, kalau luasan bersih ya berarti cuma 2 tipe aja, karena baik yang yang ini maupun yang ini itu sama-sama 5 kali 3 meter. Oke, cukup untuk pengklasifikasian tipe. Nah, itu tergantung metode perhitungan aja, dibebaskan ke peserta ya. Karena masih RAB juga, yang mana RAB kan beda dengan rencana anggaran pelaksanaan. Jadi boleh bersih, boleh kotor. Nah, kemudian seperti ini jadinya. Nanti ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, dari 3 tipe ini, contohnya tipe A dulu, tipe 1 dulu ya. Kita masukin panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, di sini kita masuk lagi ke denah plat lantai 1 yang ini ya. 1, 2, 3, karena 3 ini tadi sama. Nah, panjangnya adalah 3 meter, lebarnya adalah 5 meter. Berarti dimasukin aja ke Excel. 3 dikalikan 5. Nah, kemudian tebalnya berapa? Jadi cara membaca gambar plat. Nah, ini kan ada ini nih. Bentar aku zoom. Jadi yang dimaksud dari T yang pertama ini tebal. Jadi tebal sama dengan 10 cm. Nah, kemudian lambang yang kedua di kanan ini menunjukkan elevasi. Jadi elevasi di plat tipe A itu adalah 3,6. Nah, kemudian ini adalah tipenya. Nah, begitu pula untuk gambar yang lain. Contohnya di sini, tipe C. Berarti ini plat tipe C dengan tebal 10 cm dengan ketinggian 3,57. Itu. Nah, kemudian begitu juga dengan halnya begitu pula halnya dengan tipe B. Berarti plat tipe B tebalnya 10, elevasinya 3,63. Nanti bisa dilihat ya, di tipe A, tipe B, tipe C ini sebenarnya tebalnya sama semua, 10 cm semua, yang membedakan hanyalah elevasi. Tuh. Oke, cukup. Berarti kita bisa masuk ke perhitungan. Tadi panjangnya adalah 3, lebarnya 5, tingginya itu bisa dimasukin tebal ya. Tebalnya adalah 10 cm atau dikonversi ke meter menjadi 0,1. Nah, kemudian jumlahnya tadi 3 ya. Nah, untuk volumenya tinggal dikalikan saja antara panjang kali lebar kali tinggi kalikan jumlah, seperti itu. Nah, nanti misalkan ini nggak ada nih. Nah, kemudian masukin aja, tebalnya kan sama semua. Ini dari garis ke bawah. Nah, kemudian tipe 2-nya yang mana? Tipe 2-nya yang ini. Kebalikannya tadi panjangnya sekarang jadi 5, lebarnya jadi 3. Tuh, masukin aja di Excel. 5. Aku hapus dulu aja. Ini gambarnya 5 kali 3. Nah, kemudian jumlahnya 1. Di tipe 3 juga sama. Kita lihat di sini, panjangnya adalah, kita lihat garis bawah. Nah, nih. Panjangnya 3,5 ya di sini. Panjangnya 3,5, tingginya 4. Ini 3,5 kalikan 4. Jumlahnya 1. Oke. Karena ini rumusnya sudah ada, tinggal kita tarik garis ke bawah, di drag aja. Nah, kemudian jangan lupa dijumlahkan. Karena yang diminta di sini adalah plat tipe A, berarti yang diminta adalah keseluruhan plat tipe A, sehingga dijumlahkan saja. Di sum dari ketiga tipe plat ini. Begitu. Nah, ini adalah untuk beton. Nah, tadi ya, ini adalah panjangnya ini panjang bersih, panjang kotor, ini juga lebar kotor. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau ngitung bersih ya, yang tentunya mengurangi volume beton ya. Jadi boleh di sini 3, kan sama dengan nih, lebarnya ternyata 3. Yang di sini tadi. Di sini lebarnya, baik. Nah, ini kan lebarnya 3. Itu lebar kotor. Nah, nanti tinggal dikurangin saja setengah lebar balok kiri
dan setengah lebar balok kanan. Nah, itu nanti bisa dilihat di DED yang bagian sini. Nah, sehingga nanti kalau plat tipe yang 1 dikurangin setengah balok B1 ditambah setengah balok B2. Nah, kalau yang ini nanti untuk lebarnya yang dikurangin B1 ditambah B2. Yang ini B1, B1. Atau aku contohin sedikit ya. Mungkin contohin satu contoh aja yang di plat tipe 2. Kalau plat tipe 2 berarti kan di sini lebarnya 5. Yang ini ya, lebarnya 5. Nah, kemudian di balok kiri ada B1, di balok kanan ada B1. Nah, berarti kita masuk ke sini sama dengan 5 dikurangin lebar balok B1-nya berapa? Lebar balok B1, oh ini, ada di sini ya keterangannya ya. B1 ternyata ukurannya 25 kali 40. Nah, kita pakai lebarnya saja yang 25. Berarti dikurangin setengah, karena setengah dikalikan lebarnya 0,25. Kan 25 tadi dalam satuan senti ya. Kemudian dikonversi ke meter jadi 0,25. Nah, itu kan untuk bagian kirinya saja. Nah, karena bagian kanannya juga sama, berarti tinggal dikalikan 2. Ini adalah lebar bersihnya. Nah, kemudian untuk yang lebarnya juga sama. Sama dengan 3 dikurangin 0,5. Nah, ternyata kalau yang di sini bagian atasnya adalah balok B1. Berarti diambil yang sini, 25. 25 dikurangin lagi balok yang bawah. Yang bawah adalah B2. Nah, yang B2-nya ukurannya ternyata juga 25. 0,5 kali 25. Oh, sorry. 0,25. Ini juga 0,25. Nah, jadi ini adalah lebar bersihnya. Begitu pula halnya dengan yang plat tipe 1 dan plat tipe 3. Nah, di sini aku contohin tetap pakai bersihnya aja ya, biar lebih cepat nanti ngitungnya. Nanti kalau mau ngitung sorry, aku ngitungnya kotor, kalau ngitungnya bersih nanti itu kembali ke teman-teman lagi aja. Oke, cukup untuk beton. Nah, kita lanjut ke backisting. Nah, backisting sama halnya dengan yang beton ya. Jadi untuk panjang kali lebar kali tingginya sama, jumlahnya juga sama. Nah, yang membedakan adalah di rumus. Nah, kalau untuk rumus, jadi kita perlu ngecek dulu di gambar. Nah, gambar potongan. Nah, kita perlu cek. Kira-kira kalau backistingnya plat itu adanya di bagian mana? Nah, plat kan bentuknya seperti yang digambar ya. Nah, kita akan memasang backistingnya itu di bagian bawahnya saja. Nah, kenapa bagian sampingnya nggak diisi ya? Karena plat itu nanti ngecornya itu barengan seluruh plat monolit dengan beton, atau ngecornya itu balok sama plat itu digabung jadi satu. Sehingga baik plat tipe A maupun tipe B ya ngecornya bareng. Karena bareng sehingga bentar. Nanti di samping-samping sini itu nggak perlu dikasih nggak perlu dikasih backisting. Makanya kita cukup ngasih backistingnya itu di bagian bawahnya, di sininya. Seperti itu. Termasuk halnya dengan yang bagian samping ujung-ujung sini. Kenapa nggak perlu? Ya karena sebelumnya kita di backisting balok itu sudah ngitung backisting bagian samping. Kalau misalkan dilihat di gambar potongan mungkin, nah ini kan ujung nih. Nah, kita sudah ngasih backisting balok itu di sininya. Full kan dia. Nah, maka dari itu kita cukup ngasih backisting platnya di bagian bawah saja. Nah, termasuk halnya yang kemarin, kalau kita ngisi backisting balok di bagian samping kanan dan samping kiri, nah ternyata untuk yang bagian sini ya, itu kan sebenarnya tidak perlu backistingnya. Makanya kemarin aku ketika asistensi juga ngasih tahu ketinggian backisting dari balok itu boleh dikurangi dari tebal plat. Seperti itu. Berarti rumusnya adalah ya cukup panjang dikalikan lebar
kemudian dikalikan jumlah, nggak usah dikalikan tinggi. Karena luasannya yang dicari adalah luasan lantainya atau luasan platnya. Kalau sudah bikin rumus 1, bisa ditarik garis ke bawah. Jangan lupa juga ditambahkan lisang. Nah, mungkin cukup untuk beton dan bagesting. Begitu pula dengan halnya plat B ya nanti. Plat tipe B, langkahnya sama. Kita cari ada berapa tipe dia. Nah, kemudian dari tipe-tipe tersebut, kita cari panjang sama lebar sama tingginya. Panjangnya sama lebarnya. Kalau mau lebih hemat beton ya dalam perhitungan ya boleh dihitung luasan kotor, kemudian kali jumlah. Kita lanjut ke pembesian. Di pembesian, nah nanti detailnya seperti ini. Untuk sebenarnya konsep perhitungan pembesian itu, semua pembesian sama saja. Langkah yang pertama adalah identifikasi ada berapa jenis besi yang akan kita pakai atau jenis bekokannya yang kita pakai itu ada berapa. Nah, kemudian kita carikan jumlahnya dan terakhir kita mengalihkan total panjang dikalikan dengan berat jenisnya, berat atau berat per meter seperti itu. Nah, kalau di sini kita akan mengklasifikasikan ada beberapa jenis ya. Jadi, nah ini ada tulangan yang dia itu jadinya di tumpuan. Jadi tumpuannya ini tumpuan. Di tumpuan itu sebagai tulangan atas. Nah, kemudian dia bengkok ke bawah dan menjadi tulangan bawah di sini. Nah, itu yang mana? Kalau misalkan digambar. Kalau yang digambar tuh seperti ini. Nah, ini kemudian turun yang ini ya. Kemudian ke bawah lagi, kemudian naik lagi, kemudian ke kanan. Nah, itulah plat yang tadi. Oke, mungkin sebelum itu kita belajar membaca gambar plat dulu ya. Jadi di plat itu kan ada simbol-simbol nih. Jadi kalau mungkin yang kemarin sudah belajar ya terkait simbol pembesiannya. Jadi ini bacanya adalah diameternya, polos, diameternya 8, jadinya polos. Jadi untuk yang simbol T di sini itu menunjukkan dia itu tulangannya ada tulangan polos. Kalau D, misalkan D8, berarti dia deform atau tulangannya tulangan ulir. Nah, kemudian 8 ini menunjukkan diameternya dia itu ukuran berapa. Nah, kebetulan di sini 8 berarti dia menggunakan diameter tulangan 8 mm, satuannya mili. Nah, kemudian strip 150. Nah, 150 ini adalah jarak pemasangan antar pembesian. Nah, berarti contohnya di sini ada besi nih di kiri, nah, kemudian di kanan juga ada besi. Jarak antara besi kanan dengan besi kiri adalah 150 mm. Gitu. Atau 15 cm kalau di dalam satuan senti. Nah, selesai membaca itu, nah kemudian kalau di balok kan kemarin cukup sampai situ. Nah, ternyata di plat ini ada simbol-simbol segitiga nih. Maksudnya apa? Jadi, kalau ada simbol ke arah bawah, mungkin gini ya, aku gambarin, ke arah bawah dan ke arah kiri, itu menunjukkan arah atau posisi dari pembesiannya. Berarti kalau mengarahkan ke bawah dan ke kiri, itu posisinya ada di atas. Nih. Nah, kemudian ini juga ada simbol yang segitiganya 1 dan segitiganya 2. Kalau segitiganya 1, itu lapis pertama, dan segitiganya 2, itu lapis ke-2. Nah, ini lapis 1, yang ini lapis 2. Nah, maksudnya gimana? Yang ini ya. Jadi, yang mungkin kurang ya. Tadi kurang 1. Ini kan kalau ke bawah sama ke kiri itu ke arah bawah. Kalau misalkan
ke atas dan ke kanan, itu dia arahnya bawah. Ini. Nah, contoh yang ini. Dia itu ke arah kiri, berarti kan lapisan yang atas, atau ini dari bawah ke atas gitu kan. Sorry, dari atas ke bawah, berarti dia lapisan yang atas. Berarti dia lapisan atas, nah kemudian satu, berarti lapis pertama. Nah, lapis pertama, berarti yang ini, yang memanjang ini, lapis pertama ini. Nah, kemudian ada juga yang ini, dia ke arah bawah juga, berarti sama-sama lapisan atas ya, lapisan atas, kemudian simbolnya 2, berarti dia lapis kedua. Nah, kalau dilihat, ini kan ada lapis pertama yang bagian atas ujung ini. Nah, kemudian ada yang tulangan memanjang kecil-kecil ini yang ke arah sana. Ini kan kalau misalkan kita dari garis yang ke sini ya. Nah, ini tulangannya seperti ini. Nah, itulah lapis keduanya. Jadi, kalau sorry, kok hilang semua. Penggambarannya ini, mungkin lebih gampangnya digambarkan itu tumpuk-tumpukan. Jadi, ini lapis pertama. Nah, kemudian ada bulatan, ini lapis kedua. Nah, ini yang tulangan bawah juga seperti itu. Ini tulangan bawah, lapis pertama, tulangan bawah, lapis kedua. Gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti ketika asistensi saja ya, karena sebenarnya ini butuh gambaran 3D-nya, biar apa ya, lebih enak. Gitu. Intinya, kalau ada simbol-simbol seperti ini, jangan lupa diidentifikasi. Dia ada daerah mana. Tuh. Setelah selesai membaca gambar, oh ya tadi sedikit rangkuman ya. Berarti untuk, jadi ada simbol, yang ini lapisan bawah, yang ini lapisan atas. Nah, kemudian simbol 1 menunjukkan lapis pertama, simbol 2 menunjukkan lapis kedua. Nah, kemudian setelah itu kita identifikasi dari bentuknya. Bentuknya ternyata ada yang menerus, lurus ini ya seperti yang tadi ya, lurus, kemudian ke bawah, kemudian di lapangan dia jadi tulangan bawah, kemudian ke atas lagi, di atas menjadi lapangan tumpuan di bagian atas. Nah, ada juga yang ini, dia kalau simbolnya ke bawah, karena ke bawah berarti dia lapisnya yang atas ya. Kemudian di sini dia kekunci. Oke, sorry tadi ini jaringannya sedikit error. Semoga nggak kepotong ya record-annya. Setelah oke, setelah selesai membaca gambar, kita juga jangan lupa identifikasi dari bentuknya. Yang ini, dia kan tulangan atas, karena menghadap ke bawah. Nah, kemudian stop di sini. Nah, itu yang mana kalau di gambar potongan? Yang ini. Jadi dia lurus. Nah, kemudian sampai di lapangan dia belok ke bawah. Terus kunci seperti ini. Tuh. Itu adalah tulangan yang ini. Kemudian ada juga tulangan yang menerus. Ternyata tulangannya itu yang contohnya di sini ya. Dia menghadap ke atas. Karena menghadap ke atas berarti dia tulangan bagian bawah. Nah, di sini dia menerus dari ujung ke ujung. Nah, itu yang mana? Yang ini. Yang bawah ini ya. Jadi dari ujung ini lurus terus baik dari tumpuan maupun ke lapangan. Oke. Mungkin gitu untuk penjelasan terkait pembesian, membaca gambarnya. Nanti mungkin kalau ada kurang jelas atau tadi karena sempat kepotong juga recordannya, siapa tahu nggak ke-record nanti juga boleh langsung ditanyakan. Oke. Tapi sebelum kita menghitung, ada satu lagi terkait membaca gambar ya. Ada satu yang lupa aku beritahu. Jadi untuk
daerah tumpuan dan lapangan itu tidak bisa kalau di sini itu kan tulisannya nih ya, tumpuannya adalah 1/4 L, kemudian lapangannya setengah L, kemudian tumpuannya seperempat L lagi. Nah, tapi itu tuh tidak untuk semuanya. Maksudnya dalam artian gini, kan ini panjangnya beda ya. Panjang ke sini 5, panjang ke sini 3. Nah, apakah daerah tumpuannya berarti kan kalau seperempat, seperempat, setengah, seperempat, berarti ini misalkan ini perempat, misal terus kemudian ini setengah, kemudian ini seperempat. Nah, kemudian daerah lapangan yang sini juga sama. Misalkan seperempat, kemudian setengah, kemudian seperempat. Nah, nggak gitu. Jadi daerah tumpuannya itu diambil dari bentang terpendek. Contoh, ternyata di sini bentang terpendeknya adalah 3 meter kan, yang daerah sini. Karena di sini 3 meter, itu berlaku juga halnya dengan yang bentang panjang. Gampangannya mungkin aku langsung gambarin aja ya. Seperempat dari 3.000 itu berapa? Nah, itulah yang jadi daerah tumbuhannya. 0,25 kali 3.000 itu kan 750. Atau kalau dalam satuan meter jadinya 0,75 ya. Kita offset aja di sini 0,75. Nah, jadi daerah tumpuannya tuh kayak gini. Dari sini ke sini 0,75 meter, dari sini ke sini juga 0,75 meter. Dari sini ke sini juga 0,75 meter. Jadi memang kalau daerah yang 3 meter itu jadinya seperempat, tengah, seperempat. Tapi untuk benang yang panjang ini nggak gitu. Jadi di sini nggak bisa dihitung seperempat L karena L-nya kan 5 meter. Tapi di sini seperempat L-nya ngikut yang bentang pendek. Nah, kemudian daerah lapangannya sisanya, kemudian yang di sini juga seperempat L bentang terpendek nih. Jadi perlu diidentifikasi yang bentang pendeknya itu yang mana, kemudian bentang yang panjangnya itu yang mana, gitu. Mungkin ini gambarannya ya terkait daerah tumpuan dan lapangan. Jadi mungkin aku sedikit kasih perbedaannya antara yang aku maksud tadi. Nah, oke. Ini bedanya. Yang ini mengambil tumpuannya dari bentang terpendeknya saja. Jadi baik daerah yang bentang pendek ataupun bentang panjang sama-sama diambil dari seperempat L-nya itu dari L yang diambil adalah L bentang pendek. Nah, kalau ini dia benar-benar ngambil seperempat L. Berarti kalau yang di sini kan 3 meter ya, dari sini ke sini, itu kan 3 meter. Karena 3 meter berarti di sini seperempatnya dari 3 meter, 0,75, kemudian ini setengahnya dari 3 meter, yang ini juga seperempatnya dari 3 meter. Nah, kemudian untuk yang bentang panjangnya, kalau ngambil benar-benar nembak seperempat ya berarti ini ke sini kan seperempat dari 5, bukan dari 3. Jadinya 1,25. Nah, kemudian di sini juga 1,25. Nah, yang lapangannya adalah sisanya. Nah, yang benar adalah yang kanan ya. Jadi kita hanya mengambil seperempat L yang dimaksud L-nya adalah dari bentang pendek. Oke, mungkin gitu untuk penjelasannya terkait lapangan dan tumbuhan. Nah, kita bisa lanjut ke perhitungan. Oke, kita identifikasi dulu. Kalau di sini aku identifikasinya jadi 8 buah tulangan. Nah, ini. Nah, tulangan yang pertama adalah tulangan lapangan. Jadi kalau di lapangan itu hanya memiliki tulangan bawah ya. Yang ini. Ini lapangannya. Nah, tapi tulangan lapangannya itu ternyata menyatu juga ke daerah tumpuan. Jadi di bawah, sorry, di lapangan itu jadi tulangan bawah, di tumpuan jadi tulangan atas. Yang ini. Jadi ini atas, ini bawah. Nah, karena hal itu kita perlu menghitung. Nah, kalau bentuknya yang ini ya. Bentar. Jadi bentuknya itu ini,
kemudian turun, nah kemudian ke bawah, kemudian naik lagi, kemudian ke atas. Nah sebenarnya kalau di ujung ini ada bengkokan ke bawah. Nah tapi untuk bengkokan yang ini itu nggak aku hitung. Kenapa nggak hitung? Karena asumsinya ini berada di tengah ya. Kalau teman-teman mau ngitung juga nggak masalah. Kenapa nggak aku hitung ya? Karena sebenarnya bengkokan ke arah bawah ini hanya terjadi di ujung. Contohnya kalau di sini di denah ya, berarti hanya terjadi sini, di sini, di ujung-ujung balok. Nah kalau pertemuan antar plat, misalkan plat A sini ketemu plat A sini ya, dia menerus, tidak perlu belok ke tidak perlu ada apa ya bahasanya itu cengkraman atau ya intinya ke yang ke bawah itu nggak perlu karena dia menerus. Jadi tulangannya itu dari sini langsung menerus ke samping. Jadi bentuknya seperti ini. Itu. Oke, kita langsung aja hitung untuk panjangnya. Dia pakainya D8 150 semua ya. Nah, kemudian di bagian sini dulu. Nah, itu adalah yang ini. Ini sampai sini. Oh, sorry. Kita ngitungnya as ke as ya. Karena as ke as berarti ya pakainya perempat L. Tuh. Berarti dia tinggal 0,25 dikalikan panjang X-nya di sini, kemudian dikalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena daerah tumpuannya ada 2. Ada di bagian kanan, ada di bagian kiri, dan di bagian kanan, yang bagian sini. Gitu. Kemudian lanjut untuk yang kedua. Yang kedua ini adalah bengkokannya. Bengkokan yang warna kuning ya, di sini. Nah, ini bisa kita pakai Pitagoras. Karena miringnya seperti ini. Nah, kita cukup cari akar dari tinggi atas kuadrat dikalikan dengan panjang sini kuadrat. Nah, panjangnya adalah sudah diketahui di sini 20D ternyata. Maka ya, ini jadi akar dari 20D. Nah, ini diambil dari D. Karena satuan yang kita inginkan adalah senti, nah berarti kita bagi 10. Karena kita di sini nulisnya itu satuan yang 8 ini adalah satuan milimeter. Nah, kita bagi 10 berarti 20D kuadrat. Nah, kemudian dikalikan tingginya. Tingginya yang ada di sini. Itu kan berarti kan sama aja tinggi atau tebal platnya. Tebal plat dikurangin dengan 2 selimut beton. Jadi ini panjang yang kita inginkan, sedangkan di sini ada selimut beton bawah, selimut beton atas. Nah, selimut betonnya adalah 2 cm, sehingga tebal platnya kan dalam satuan meter, sehingga kita kali 100 untuk jadi senti. Nah, kemudian dikurangin 2 yang di pertama adalah selimut beton, kemudian dikalikan 2 karena selimut betonnya ada bagian atas dan bagian bawah, dan dikuadratkan. Seperti itu. Ini adalah rumus untuk mencari panjang miring. Jadi akar dari 20D kuadrat ditambahkan tinggi dikurangkan selimut beton kuadrat. Nah, yang terakhir di sini kenapa dikalikan 2? Karena sama seperti sebelumnya juga. Panjang bagian miring itu ada 2, yang bagian kiri dan yang bagian kanan. Seperti itu. Nah, terakhir kita harus hitung yang tengah. Yang tengah adalah ini ya, setengah L. Nah, tapi perlu diingat, setengah L itu adalah panjang dari sini sampai sini. Oh, sorry. Biar nggak bingung, aku warna merah-merah aja. Dari ini ya, setengah L itu kan dari sini sampai sini. Maksudnya full daerah lapangan. Sedangkan kita hanya ingin mencari yang warna oranye yang di sini. Nah, untuk itu
dia dari setengah L dikurangin dari 20D bagian kiri dan 20D bagian kanan. Gampangnya yang merah itu yang setengah L dari ujung sini ke ujung sini. Nah, kemudian sedangkan yang kita cari hanyalah dari sini ke sini. Gitu. Sehingga rumusnya adalah setengah L dikurangin 20D dikalikan 2. Kemudian untuk panjangnya sama seperti bar bending sebelum-sebelumnya ya, tinggal dijumlahkan, dibagikan 100 agar jadi senti. Terakhir, untuk berapa jumlah tulangannya. Nah, jumlah tulangan, kan ini adalah daerah lapangan X. Sehingga kalau kita mau ngitung yang bagian X, yang ini ya, itu yang arah Y-nya, arah sebaliknya, dibagikan jarak. Jadi gampangnya gini, kita ingin masang di sini. Kalau kita jejer-jejer ya, jadi ini lapangan, sorry, tulangan X-nya kan jejer-jejer. Nah, itu jaraknya itu antar besi ini 150. Ini 150, 150, 150. Nah, maka dari itu ya berarti panjang yang totalnya berapa? Panjang total dari atas ke bawah berapa? Dibagikan 150. Nah, panjang totalnya ini ngambilnya ya dari arah Y-nya. Tuh. Oke. Kemudian sama seperti sebelumnya penjelasan terkait tumpuan dan lapangan. Karena ini kita hanya mencari lapangan ya berarti yang warna biru 5.000 ini tadi ya. 5.000 ini tadi dikurangin setengah dari bentang pendeknya. Kemudian setengah ini karena kenapa? Karena daerah tumpuan itu kan sebenarnya seperempat. Nah, tapi kan seperempat ada bagian atas dan bagian bawah. Yang di sini ada bagian atas dan yang bagian bawah. Kita hanya ingin menghitung yang sini aja. Nah, untuk itu 500 panjang bentangnya, kemudian dikurangikan daerah lapangannya. 0,5 dikalikan 300. Kemudian dikalikan 10 agar jadi senti dan dibagi 150. Kemudian untuk lapangan Y-nya, konsepnya sama seperti sebelumnya ya. Kalau X itu yang ke arah X dan Y itu yang ke arah bawah. Sehingga ya rumusnya adalah eh, sorry, ini sama seperti sebelumnya daerah lapangannya kalau kita potong ke arah sini seperempat L-nya ya L-nya ngambil dari bentang pendeknya. Berarti ngambil dari bentang pendek seperempat dikalikan 300 walaupun dia arah Y. Nah, kemudian miringnya sama. Miringnya rumusnya sama persis. Nah, yang di sini yang beda. Yang beda adalah eh, totalnya adalah yang di bagian bentar. Oke. Jadi untuk yang terakhir yang membedakan hanyalah di sini. Kalau yang ini tadi kan setengah dari panjang yang pendek dikurangin 20. Nah, kalau yang di sini contoh ya, contoh di yang di sini tadi kan seperempat L bentang pendek. Ini juga seperempat L bentang pendek. Nah, kita nyari panjang ininya. Berarti rumusnya adalah panjang total yang 500 kemudian dikurangin 0,5 atau 2 kali seperempat ya. Jadi seperempat yang atas dikurangin seperempat yang bawah. Tuh. Jadi seperempatnya tapi diambilnya dari bentang pendeknya. Kemudian dikurangkan lagi dengan 20 karena dari sini sampai sini kan 20D, ini sampai sini 20D. Nah, kita hanya mencari dari sini ke sini. Tuh. Kemudian bagi total. Totalnya sama. Nah, caranya untuk menarik jumlah sama persis seperti sebelumnya. Kalau yang di sini kan yang yang apa ya? Utamanya dari Y. Nah, sekarang utamanya dari X karena kita mencari lapangan Y. Lapangan Y
pembaginya adalah sorry. Kalau kita nyari arah Y, berarti jarak pembaginya adalah jarak X-nya, kemudian dikalikan dengan 0,5 kali daerah tumpuan gitu. Sorry. Ini total bentang dikurangin daerah tumpuannya dibagi 10, kemudian dibagi lagi dengan jarak antar tulangan. Tuh. Nah, kemudian nanti panjang totalnya tinggal dikalikan antara panjang dikalikan buah, maksudnya buah di sini buah tulangan lapangan X-nya, kemudian dikalikan dengan plat tipe A1 itu jumlahnya ada berapa. Oh, di sini aku lupa ngasih jumlahnya. Tadi 4 ya. Karena ini aku asumsinya ngitungnya tulangan bersih. Ini udah. Nah, kemudian tulangan lapangan putus. Tulangan atas tumpuan putus itu yang mana? Nah, yang ini. Ini kan tulangan tumpuan menerus. Jadi menerusnya ke lapangan. Nah, anggap aja dia sebagai tulangan lapangan. Nah, kalau yang putus berarti yang ini. Dia sebagai tulangan tumpuan, tapi dia putus di daerah lapangan. Nah, kalau digambar berarti yang ini. Aduh, sorry. Yang ini. Jadi dia lurus terus sampai sini. Nah, kemudian di sini keputus ke bawah. Jadi ya kita tinggal cari tahu jaraknya aja. Dari jarak sini sampai sini berapa. Makanya rumusnya adalah, yang kita tahu, di sini tertulis rumusnya adalah dari sini sampai sini itu 1/4 L. Tapi kita mencari panjangnya itu sampai sini. Nah, kalau sampai sini 1/4 L, sampai sini 20 D. Berarti tinggal jumlahkan. 1/4 L ditambahkan 20 D. Tuh. Ini 1/4 L panjangnya, kemudian dikalikan 20 kali diameternya. Dibagi 10 agar satuannya terkonversi dari milimeter ke senti. Nah, kemudian dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Ya karena ada 2, bagian kiri dan bagian kanan. Tuh. Nah, kita lihat di sini ternyata tulangannya ada mengarah ke bawah juga. Yang mengarah ke bawah, ya konsepnya sama seperti tadi ya, tebal dikurangin. Nah, tebalnya ini dikalikan 100, dikurangin 2 kali 2, selimut beton, 2 cm, dikalikan 2, selimut beton atas dan bawah. Kemudian dikalikan 2 juga. Kalikan 2 ya karena ini ada 2, bagian kiri dan bagian kanan. Terakhir ini adalah tekukannya. Tekukannya 6D. Konsepnya sama seperti sebelum perhitungan balok ya, 6D. Ini 6D, ini 6D. Jadi ada 2 kiri kanan, tinggal dikalikan 2. Tulangan atas tumpuan putus X sudah. Nah, tulangan atas tumpuan putus yang Y itu gantian. Kalau yang ini arah X, yang ini arah Y-nya. Sebenarnya konsepnya sama ya, seperti sebelumnya. Ini. Jadi kalau tulangan tumpuan yang daerah Y, itu kan daerah tumpuannya sama-sama seperti yang X. Dia ngambilnya di sini nggak ngambil dari yang Y, tapi tetap ngambil dari yang X. Karena yang X bentangnya lebih pendek. Tuh, gampangnya gitu. Rumusnya sama semua. Nah, nanti yang membedakan hanyalah di jaraknya. Di jumlah tulangannya. Jumlah tulangannya berarti ya panjang total 300 ini dikurangin setengah dari panjang totalnya. Kenapa? Karena kita di sini eh, tulangan atas tumpuan putus ini sama-sama daerah lapangannya aja. Jadi ini itu hanya berhenti di daerah lapangan. Jadi ini, yang ini, itu hanya sepanjang daerah lapangannya aja. Nah, nanti untuk daerah tumpuan dia jadinya menerus. Gitu. Jadi seharusnya ini dengan ini itu seharusnya jumlahnya sama. Tuh. Kemudian lanjut tulangan atas tumpuan menerus. Nah, kalau tulangan atas tumpuan menerus itu yang ini. Jadi ini yang tulangan atas menerus, ini tulangan yang bawahnya. Oh, sorry.
Salah, yang ini ya. Nah, rumusnya karena dia menerus, ya udah berarti tinggal sama dengan panjang bentangnya aja. Panjang bentang arah X karena tulangan atas ya. Kemudian jaraknya karena dia hanya di daerah tumpuan, ya berarti langsung aja 0,5 kali 300 kali bentang pendek. Jadi rumusnya untuk daerah tumpuan adalah 0,5 bentang pendek. Ini tumpuan, baik tumpuan arah Y maupun arah X. Jadi ini eh, tumpuan XY. Nah, kemudian lapangan X. Kalau lapangan X, rumusnya 0,5 bentang pendek juga. Nah, kemudian untuk lapangan Y-nya, bentang panjang dikurangin 0,5 bentang pendek. Nah, ini untuk rumusnya. Rumus memperhitungkan jarak pembentangnya. Nanti berarti yang ini jaraknya kan tadi 0,5 bentang pendek dikalikan 10 agar terkonversi dari satuannya senti menjadi meter, kemudian dari senti menjadi mili, kemudian dibagikan jarak antar tulangannya. Begitu pula halnya yang berikutnya. Nanti kalau yang sebenarnya ini sama aja tulangan atas tumpuan menerus, tulangan atas menerus Y. Jadi kalau yang ini berarti yang arah bawah, yang ini nih. Tulangan atas itu yang mengarah ke kanan, yang ini, kemudian menerus. Tuh. Jadi ini tulangan atas menerus Y, yang ini tulangan atas menerus X. Kemudian tulangan bawahnya juga sama. Tulangan bawah yang X, tulangan bawah yang Y. Nah, untuk perhitungan ininya sama semua. Karena dia prinsipnya jarak daerah tumpuan dibagi dengan jarak antar tulangan. Daerah bagian tumpuan dibagi dengan jarak antar tulangan. Ini juga sama. Gitu. Nanti ini juga rumusnya sama semua. Panjang kali jumlah tulangan dikalikan jumlah plat. Gitu. Nah, ini konsepnya sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Tinggal 0,25 dikalikan pi dikalikan diameter kuadrat dikalikan 7850. Nah, terakhir beratnya adalah ya panjang total dikalikan berat per meter. Kemudian hasilnya adalah dijumlahkan dari atas sampai bawah. Ini mungkin aku juga menjelaskan salah satu fungsi dari Excel ya. Itu adalah namanya fungsi concat. Fungsinya adalah menggabungkan tulisan. Jadi bacanya gini, aku akan menggabungkan tulisan total pembesian dengan tulisan yang ada di sini, plat A1 tipe 1. Nah, tujuannya apa? Karena kan tadi ada beberapa tipe. Nah, kalau kita ngitung, nah biar nggak usah, gampangnya biar nggak usah bikin ulang, tinggal kopikan aja ke bawah. Copy, tipe A, tipe 2. Nah, langsung jadi tipe 2 juga di sini. Nah, kalau tadi tipe yang pertama adalah 3 kali 5, kemudian jumlahnya ada 4. Nah, di sini kita lihat ternyata 3,5 kali 4. Tulis saja di sini diganti 3,5 kali 4. Nah, bentar. Oh ya, sorry. Penulisannya dalam satuan senti ya. Jadi 350, sorry. Dan 400. Nah, karena tadi sudah ngeling semua, sebenarnya tinggal ganti ini aja. Plat A1 tipe berapa, dimensinya berapa, kemudian tebalnya berapa, dan jumlahnya ada berapa. Jumlahnya 1. Udah, nggak usah ngitung-ngitung yang lain lagi, karena semua sudah ngeling. Ini pun juga sudah ngeling. Maka enaknya kalau pakai Excel dan sudah ngeling semua, yaitu tinggal ganti dimensi-dimensinya saja. Termasuk yang kemarin balok. Makanya diusahakan jangan diketik manual. Kalau diketik manual ya, kalau diganti dimensinya pun bakal nggak keganti bawah-bawahnya. Nah, karena sudah tipe A1, tipe 1 dan tipe 2. Oh iya, jangan lupa
karena ini kan tadi kita menuliskan rumusnya yang kiri bentang pendek, yang kanan bentang panjang ya. Nah, setelah-setelahnya nanti kalau bisa, biar kita tidak perlu menghitung ulang, maksudnya kita tidak perlu membuat rumusnya ulang, ya udah, misalkan ada di sini, nah ini contohnya ini. Ini kan 3 dikalikan 2,5 meter ya, jadi yang ke sini 2,5 meter, yang ke sini 3. Nah, kalau panjangnya ngambil yang 3,5, kemudian lebarnya ngambil 2,5, dimasukkan ke Excel, yang jadi contoh-contoh, jadi panjangnya kan 3, lebarnya sorry 300, ini 250. Nah, jangan jangan seperti ini nulisnya. Nulisnya kalau diusahakan tetap yang bentang pendek yang di bagian kiri, jadi 250 kali 300. Nah, nulisnya seperti ini, tuh. Oke, mungkin terakhir ya, karena plat A1 sudah semua, ya kita tinggal jumlahkan aja total pembesian. Total pembesiannya diambil dari mana? Dari plat A1 tipe 1 ditambahkan plat A1 tipe 2. Nah, kemudian yang di sini, ini anggap aja nggak ada ya, karena tadi kita anggap tipe 1 dan tipe 2 itu sama, karena sama-sama 3 kali 5, dan ternyata walaupun B1 dan B2 itu berbeda tipe, ternyata lebarnya sama. Yang ini kita ganti 4, ini kita ganti 4 kali 5. Nah, pembesiannya nanti ini sama dengankan pembesian yang sini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembesian plat. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang. Nanti kalau ada yang dibingungin bisa tanya-tanya aja. Cukup sekian, semoga bermanfaat.